Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Diba dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya, Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO sempat menyampaikan akan bahaya ancaman ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk berbenah ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, serta mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, merupakan kunci dari keberhasilan ketahanan pangan bangsa ini. Nah, yang bisa dilakukan ada berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan pangan tersebut. Antara lain, bisa dengan cara menggerakkan sumber daya BUMN agar ikut serta berperan dalam menjaga ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada 4 cara bertindak sebagai langkah nyata untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama itu peningkatan kapasitas produksi, yang kedua disertifikasi pangan lokal, yang ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, yang keempat pengembangan pertanian modern. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Yang pertama, tersedianya pangan yang cukup rata untuk seluruh penduduk. Yang kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif dari hari ke hari. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan pada masa pandemi. Yang pertama, petani selaku kunci dari pangan Indonesia selama masa pandemi ini diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal, karena ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama, minimnya petani yang berasal dari kalangan milenial. Pada saat ini jumlah petani yang ada di Indonesia banyak yang tergolong masuk ke usia tua. Dan yang selanjutnya, mirisnya penggusuran dan kriminalisasi terhadap petani juga kerap terjadi. Bahkan pada masa-masa pandemi seperti ini yang diharapkan masyarakat dapat saling berempati satu sama lain. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali dialihfungsikan sebagai keperluan tambang dan lainnya. Akibatnya lahan untuk bertani menjadi semakin sempit, bahkan lahan pertanian menjadi rusak, tercemar oleh limbah tambang maupun pabrik. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi-potensi pertanian yang ada dengan melakukan yang pertama stabilisasi harga pangan, yang kedua melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, yang ketiga juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada. Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Metode untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia terkait masalah pangan yaitu salah satu metode yang dapat diterapkan oleh setiap individu maupun rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah urban farming. Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan baik lahan maupun ruang untuk memproduksi hasil pertanian di wilayah perkotaan yang mana dapat dikembangkan dengan teknik vertikultur, hidroponik, aquaponik, vertiminaponik, dan wall gardening. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum